horor Syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, aku baru tahu kenapa rawon Buraras selalu enak dan warungnya nggak pernah sepi. Karena ternyata di balik setiap mangkok kuah hitam itu, ada potongan tubuh manusia dan satu biji BRA perempuan berwarna krim yang dijadikan tumbal. Aku sendiri hampir jadi korban terakhir sebelum akhirnya kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Buraras ditelan hidup-hidup oleh panci rawon yang mendidih di tengah malam. Dan sampai sekarang, tiap malam Jumat, orang masih mencium aroma rawon dari warung itu. Padahal tempatnya sudah lama kosong. Mari kita lanjut ke ceritanya. Malam itu aku mau cerita sesuatu. Sesuatu yang sampai sekarang masih bikin aku nggak bisa makan rawon lagi seumur hidup. Nama aku Rani. Aku dulu kerja di sebuah warung nasi rawon terkenal di daerah Gamping, Jogja. Warungnya selalu rame, apalagi pas malam minggu. Pembeli sampai antre di luar. Padahal kalau dipikir-pikir, nggak ada yang istimewa dari rawonnya. Bumbunya biasa aja, tapi entah kenapa, orang-orang selalu bilang rasanya ngangeni. Aku mulai kerja di sana sekitar awal tahun 2022. Waktu itu, aku masih baru, jadi cuma bantu di bagian cuci piring dan bersihin meja. Tapi karena aku rajin, sekitar 2 bulan kemudian, aku mulai dipercaya bantu di dapur belakang, tempat di mana kuah rawon itu dimasak. Nah, dari sinilah semua hal aneh mulai aku rasain. Dapur warung itu letaknya agak terpisah dari ruang makan. Bangunannya kecil, dindingnya dari bata tanpa plester, atapnya seng, dan cuma diterangi lampu bohlam kuning yang redup. Kalau malam, suasananya lembab dan bau campuran rempah sama amis daging sapi yang direbus lama. Awalnya aku biasa aja, tapi suatu malam, waktu aku lagi cuci panci bekas kuah rawon, tiba-tiba hidungku nyium bau yang aneh banget. Bukan bau daging, bukan juga bau rempah, tapi lebih ke arah bau amis. Kayak bau darah, bercampur sama sesuatu yang anyir dan apek. Aku langsung nengok ke arah panci besar di kompor. Kuah rawon itu masih mendidih, dan di sebelahnya berdiri Buraras, pemilik warung, sambil ngaduk pelan-pelan. Yang bikin aku merinding, aku lihat dari sudut mata, dia kayak naruh sesuatu ke dalam panci itu. Gerakannya cepat, tapi aku yakin banget itu bukan bumbu, bukan juga daging. Waktu aku pura-pura lewat di belakangnya, aku ngelihat sekilas ujung kain warna krem muda yang melayang di permukaan kuah sebelum tenggelam. Dan anehnya, beberapa detik kemudian, bau amis itu langsung hilang. Diganti sama aroma harum khas rawon yang entah kenapa bikin perutku tiba-tiba lapar. Aku nggak berani tanya apa-apa malam itu. Tapi pas pulang, aku nggak bisa tidur. Kain krem itu terus terbayang dan aku yakin banget itu bukan kain biasa. Dari bentuk rendah di ujungnya, aku tahu itu adalah bra wanita. Besok paginya, warung makin rame. Bahkan ada pembeli yang bilang, kuahnya makin enak loh Bu, lebih gurih dari biasanya. Buraras cuma senyum, tapi senyumannya beda. Matanya sayu, tapi ada sesuatu yang dingin di tatapannya. Aku mulai curiga, tapi juga takut. Karena malamnya, waktu aku bersihin dapur lagi, aku nemu bra warna krem basah di belakang ember tempat buang air rebusan daging. Dan lebih menyeramkannya lagi, bra itu masih bau kuah rawon. Itu pertama kalinya aku sadar, mungkin warung tempat aku kerja bukan warung biasa.
Sejak malam aku lihat Bu Raras masukin sesuatu ke kuah rawon, pikiranku nggak tenang, sobat. Aku terus kepikiran bener gak sih mataku waktu itu? Atau cuma salah lihat karena lampu dapur yang remang? Tapi besok-besoknya, semakin banyak hal aneh yang bikin aku yakin warung rawon itu memang gak wajar. Setiap tengah malam, sekitar jam 2, aku sering dengar suara dari arah dapur belakang. Padahal jam segitu warung udah tutup, semua pegawai udah pulang, termasuk aku. Tapi karena kosku cuma seberang jalan, aku kadang masih lihat dari jendela kecil kamar. Dan jelas banget aku pernah lihat lampu dapur nyala sendiri. Suatu malam, rasa penasaranku ngalahin rasa takut. Aku pura-pura kunci pintu kos, tapi diam-diam keluar lewat belakang, nyeberang ke warung, dan ngintip dari celah pintu dapur. Waktu itu jam menunjukkan pukul 2:17. Dan, ya Allah, aku lihat Bu Raras di dalam, pakai kain jarik warna hitam, rambutnya terurai, sambil ngaduk kuah rawon yang masih mendidih. Tapi kali ini, ada sesuatu di meja depan dia, semangkuk darah segar dan sebuah bra warna putih. Aku lemas, sobat. Darah itu dia tuang sedikit demi sedikit ke kuah rawon sambil komat kamit. Suara lirihnya terdengar kayak mantra. Tapi samar-samar aku dengar kata, pengganti daging, pengganti jiwa. Lalu dia ambil bra itu, cium sebentar, dan celupin ke dalam kuah yang masih mendidih. Bunyi cepluk waktu kain itu tenggelam bareng aroma anyir darah, bikin aku hampir muntah di tempat. Aku langsung mundur pelan, tapi tanpa sengaja kakiku nyenggol kaleng kosong. Suara dentingnya keras banget di tengah malam yang sunyi itu. Bu Raras langsung nengok. Matanya merah, sobat. Aku nggak tahu itu karena pantulan api dari kompor atau bukan, tapi sorotnya kayak bukan manusia. Aku langsung lari sekenceng-kencengnya ke kos. Sepanjang jalan, rasanya kayak ada yang tak ngikutin dari belakang. Sampai di kamar, aku kunci pintu dan nangis semalaman. Besok paginya, aku pura-pura nggak tahu apa-apa waktu kerja. Tapi Bu Raras beda, dia senyum ke arahku dan bisik pelan waktu lewat di sebelahku. Kalau kamu pengen rezekimu lancar, jangan suka ngintip orang kerja malam. Nadanya lembut, tapi entah kenapa, bikin bulu kuduku berdiri semua. Sejak malam itu, setiap kali aku ngaduk kuah rawon, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari bawah panci. Kadang, waktu uapnya naik, aku ngeliat bayangan kayak wajah wanita muncul sekilas di permukaan kuah hitam itu, seolah-olah ada arwah yang ikut masak bersama kami. Dan anehnya, setiap ada pembeli yang puji rasa rawon itu, aku justru makin ngerasa bersalah. Karena aku tahu, kelezatan yang mereka rasain bukan dari daging sapi, tapi dari sesuatu yang gak seharusnya ada di sana. Setelah malam itu, aku mulai jarang bisa tidur tenang, sobat. Setiap kali aku pejam mata, aku selalu kebayang wajah Bu Raras yang ngaduk kuah rawon sambil mulutnya komat kamit. Dan bau amis darah itu seolah masih nempel di hidungku. Tapi hidup harus jalan terus. Aku masih butuh kerja. Dan Bu Raras gak pernah kasih aku alasan buat berhenti. Bahkan anehnya, setelah ritual malam itu, warung rawon makin rame. Pembeli sampai antre, terutama waktu malam Jumat. Mereka datang dari mana-mana, dari Sleman, Bantul, bahkan ada yang bilang dari luar kota. Katanya cuma di warung ini rasa rawonnya beda, gurihnya bikin nagih. Tapi yang paling aku ingat adalah kejadian malam Jumat Kliwon. Itu malam di mana pertama kalinya ada pembeli yang tak pernah pulang. Waktu itu sekitar jam 11 malam, warung udah mau tutup. Tinggal beberapa pelanggan yang masih makan di pojokan. Lalu datanglah seorang pria kira-kira umur 40-an, pakai jaket kulit, naik motor gede. Dia kelihatan capek, tapi matanya kayak kosong, bengong. Dia duduk di meja nomor 7, tempat yang jarang dipakai pembeli lain karena posisinya dekat pintu dapur. Aku masih ingat jelas waktu dia pesan. 1 rawon panas, yang paling khas dari sini ya, Mbak. Nada suaranya berat, tapi entah kenapa,
Waktu dia ngomong begitu, bulu kudukku berdiri. Matanya menatap lurus ke arah dapur tempat Bu Raras lagi ngaduk kuah. Beberapa menit kemudian, rawon pesanannya disajikan. Dia makan pelan-pelan, tapi setiap kali sendoknya menyentuh kuah, aku ngeliat tangannya agak gemetar. Lalu dia berhenti makan, menatap mangkuk itu lama banget. Terus bilang pelan, "Wangi ini bukan wangi daging sapi." Aku yang lagi beresin meja sempat terkejut. Tapi sebelum aku sempat jawab, dia lanjut ngomong, "Aku kenal bau ini. Dulu, waktu istriku meninggal di rumah, aku juga cium bau yang sama." Seketika, suasana warung hening, sobat. Bu Raras yang dari tadi di dapur langsung keluar. Wajahnya masih kalem tapi matanya tajam banget. Dia dekati pria itu, terus bilang, "Mungkin Bapak kecapekan, istirahat aja dulu. Nanti saya bungkusin buat dibawa pulang." Pria itu cuma senyum kecil tapi matanya nggak lepas dari wajah Bu Raras. Dia berdiri pelan, tapi sebelum keluar, dia sempat bilang sesuatu yang sampai sekarang masih aku ingat. "Kalau semua ini dari pesugihan, hati-hati Bu, setiap kesepakatan pasti ada tagihan." Malam itu, dia pergi begitu saja. Tapi sejak saat itu, gak ada yang pernah lihat dia lagi. Besok paginya, polisi datang ke warung, tanya-tanya soal pria berjaket kulit yang hilang di sekitar situ. Motor besarnya ditemukan di tepi sawah, gak jauh dari warung, masih nyala, tapi orangnya gak ada. Dan anehnya, di jok motornya ada baju wanita dan sepotong bra putih yang udah sobek setengah. Aku hampir pingsan waktu dengar itu, karena aku tahu itu bra yang semalam aku lihat di meja dapur sebelum Bu Raras celupin ke kuah rawon. Sejak malam itu, setiap kali ada pelanggan yang duduk di meja nomor 7, aku selalu ngerasa ada angin dingin lewat di belakangku. Kadang gelas air di meja itu tiba-tiba berembun sendiri, padahal udara lagi panas. Dan yang lebih menakutkan, beberapa pembeli bilang, mereka pernah lihat bayangan pria berjaket kulit duduk sendirian, makan pelan-pelan, padahal meja itu udah kosong. Sejak kejadian pria berjaket kulit yang hilang tanpa jejak, suasana di warung berubah, sobat. Entah kenapa, setiap malam Jumat, meja nomor 7 selalu dibiarkan kosong. Bukan karena nggak ada yang mau duduk di sana, tapi karena Bu Raras sendiri yang melarang. Meja itu biar kosong ajaran, ada yang udah pesan tempatnya, katanya waktu aku tanya pelan. Aku kira cuma bercanda, tapi malamnya aku baru ngerti maksudnya. Sekitar jam 11 malam, semua pembeli udah pulang. Aku, Siti, dan Bu Raras lagi beres-beres dapur. Tiba-tiba Bu Raras bilang, "Rani, tolong ambil satu mangkok. Lengkapin isinya kayak biasa, nasi, kuah, daging, sambal, jeruk limau, tapi jangan lupa tambahkan sedikit kuah dari panci sebelah kanan, yang paling pekat warnanya." Aku bingung, karena panci sebelah kanan itu jarang dibuka. Kuahnya lebih hitam dari yang lain, dan baunya agak beda kayak ada campuran aroma gosong dan amis. Tapi aku turutin, karena aku nggak berani nolak. Setelah mangkok itu siap, Bu Raras sendiri yang bawa keluar ke ruang makan. Dia taruh mangkok itu di meja nomor 7, meja yang katanya udah dipesan. Tapi yang bikin aku merinding, di meja itu nggak ada siapa-siapa. Cuman kursi kosong dengan lilin kecil menyala di sampingnya. Bu Raras duduk di depan meja itu, tangannya lipat di dada, mulutnya komat kamit. Aku nggak dengar jelas apa yang dia baca, tapi aku bisa ngerasain hawa dingin mulai turun dari langit-langit warung. Udara yang tadinya biasa aja tiba-tiba jadi berat. Lalu, kursi di seberang Bu Raras bergeser pelan, seolah ada seseorang yang duduk di situ. Aku refleks mundur. Mangkok rawon di atas meja bergetar sedikit, dan dari permukaannya muncul gelembung kecil. Kayak air mendidih, padahal mangkok itu udah lama disajikan. Bu Raras tersenyum tipis dan berbisik lirih, "Makanlah nak,
Bagianmu sudah aku siapkan. Beberapa detik kemudian, sendok di atas meja bergerak sendiri, menyelam ke dalam kuah, lalu terangkat perlahan, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang menyuapinya. Aku gemetar hebat, sobat. Keringat dingin ngalir dari pelipisku, dan waktu aku melirik, aku lihat bayangan samar seorang pria berjaket kulit di kursi itu. Dia makan pelan-pelan, lalu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, kulitnya pucat keabu-abuan, dan dari bibirnya menetes kuah rawon yang berubah jadi darah segar. Aku mau teriak, tapi mulutku gak bisa kebuka. Yang bisa aku lakukan cuma berdiri kaku sampai Bu Raras berdiri dan bilang, "Sudah selesai, jangan pernah ganggu tamuku lagi, Ran. Mereka datang karena aku yang panggil." Lalu dia meniup lilin di meja nomor 7. Sekejap saja, semua terasa normal kembali. Cuman tersisa aroma kuah rawon dan lilin yang padam. Malam itu aku gak berani pulang ke kos. Aku nginep di dapur depan sambil nunggu pagi. Tapi sekitar jam 3, aku kebangun karena dengar suara orang menyeruput kuah dari ruang makan. Waktu aku intip dari celah pintu, di meja nomor 7 itu, aku lihat mangkok rawon yang tadi disajikan sudah kosong. Dan di bawah kursinya, ada jejak kaki basah yang bentuknya aneh, bukan kaki manusia. Ujungnya panjang dan lancip, seperti kuku hewan yang tumbuh dari telapak. Sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, warung selalu sediakan satu mangkok rawon lebih banyak. Bukan untuk pelanggan biasa, tapi untuk arwah yang lapar. Beberapa hari setelah kejadian malam Jumat itu, aku mulai perhatiin satu hal yang aneh di dapur warung. Panci besar tempat kuah rawon disimpan itu gak pernah kosong. Padahal tiap malam, pembeli bisa ratusan. Bahkan kadang sampai ada yang minta tambah kuah berkali-kali. Tapi anehnya, setiap pagi aku buka tutup pancinya. Isinya selalu penuh persis seperti terakhir kali dimasak. Awalnya aku kira Bu Raras mungkin diam-diam nambahin kuah di malam hari. Tapi rasa kuahnya selalu sama, bahkan makin pekat dan makin berat. Setiap kali aku hirup aromanya, jantungku rasanya berdebar lebih cepat, kayak lagi dicekik pelan dari dalam. Suatu pagi aku sengaja datang lebih awal. Waktu itu masih jam 4 subuh. Warung masih gelap. Aku pelan-pelan buka pintu dapur dan lihat panci itu terbuka sedikit. Dari sela-selanya keluar uap putih yang tebal banget. Dan di tengah uap itu, aku dengar suara lirih seperti orang menangis. Tangisnya pelan, terputus-putus. Aku dingin, aku lapar. Begitu bisikannya, samar tapi jelas. Aku mundur pelan tapi rasa penasaranku menang. Aku dekati panci itu dan nekat buka tutupnya sedikit lebih lebar. Kuahnya masih hitam pekat, tapi ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, bukan gelembung, tapi seperti jari-jari tangan yang muncul sebentar lalu tenggelam lagi. Aku langsung jatuhin tutup pancinya dan mundur sambil gemetar. Saat itu Bu Raras muncul dari pintu belakang. Matanya sayu tapi tatapannya tajam banget. "Kamu dengar sesuatu?" Aku geleng pelan pura-pura nggak tahu. Tapi dia tersenyum. "Kalau kamu dengar mereka minta makan, kasih aja 1 sendok kuah. Jangan ditolak. Kalau ditolak, nanti mereka ambil sendiri." Kalimat itu terus terngiang sampai siang harinya, waktu aku bersihin dapur. Aku lihat ada bekas tangan di sisi panci, bekas jari-jari kecil yang meninggalkan noda hitam dan agak berlendir. Dan yang bikin aku tambah takut, setiap kali panci itu dibuka, suara tangisan itu terdengar lagi. Suatu malam karena gak tahan rasa penasaranku, aku coba ukur isi panci itu. Aku ambil sendok sayur, coba tuang ke ember kosong sampai benar-benar habis. Tapi setiap kali aku ambil 1 sendok, permukaan kuahnya naik lagi, seolah ada sesuatu di dasar panci yang memompakan cairan baru. Sampai akhirnya aku berhenti menghitung. Karena dari dalam panci, muncul gelembung besar dan aroma anyir yang jauh lebih kuat dari biasanya. Uapnya berubah jadi warna keunguan, dan di tengah-tengah uap itu, aku lihat bayangan wanita tanpa kepala,
melayang perlahan, rambutnya menjuntai sampai ke lantai. Tangannya menunjuk ke arahku, lalu suara lirih itu terdengar lagi. "Jangan ganggu makanan kami." Aku jatuh terduduk, dan saat itu Bu Raras muncul dari balik pintu, membawa wadah kecil berisi kuah rawon panas. Dia menaruh wadah itu di depan panci sambil berkata pelan, "Tenang, ini jatah kalian. Jangan sakiti anak ini." Suara tangisan di dalam panci langsung berhenti. Uapnya menipis, dan aroma rawon kembali seperti semula harum, gurih, seolah nggak pernah ada yang aneh. Sejak hari itu aku nggak pernah berani buka panci itu lagi, sobat. Karena aku tahu, di dalam kuah hitam yang disajikan setiap hari itu, bukan cuma bumbu dan daging sapi, tapi ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang lapar, dan sesuatu yang gak akan pernah kenyang. Malam itu suasana Jogja lagi diguyur hujan deras. Warung mulai sepi, tinggal beberapa pembeli yang makan. Sambil nunggu hujan reda, aku dan Siti lagi bersihin dapur waktu tiba-tiba Bu Raras datang dari arah belakang. Bajunya basah kuyup, tapi wajahnya tenang. Dia bilang ke aku, "Rani, malam ini jangan pulang dulu. Aku butuh bantuanmu buat masak kuah baru." Nada suaranya pelan, tapi tegas. Aku sebenarnya mau nolak, tapi tatapan matanya bikin aku nggak bisa. Sekitar jam 11, warung benar-benar sepi. Hujan berhenti, tapi udara dingin banget. Bu Raras ngeluarin satu ember besar dari gudang belakang, ditutup kain putih. Waktu dia buka kainnya, aroma amis langsung nyengat banget, sobat. Aku spontan nutup hidung. Aku pikir isinya daging sapi mentah, tapi waktu aku perhatiin, itu bukan daging sapi. Potongan yang ada di ember itu bentuknya aneh kecil, bulat, ada bagian rendah kain yang masih nempel. Aku langsung tahu, itu potongan bra wanita yang udah hancur setengah. Bu Raras ngambil satu, peras cairannya ke dalam panci, lalu masukin bumbu rawon seperti biasa. Tapi kali ini, aku perhatiin ada 3 telur ayam kampung yang warnanya hitam legam di antara bahan-bahan lain. Dia pecahkan satu persatu ke dalam kuah, dan dari dalamnya keluar cairan merah gelap, bukan kuning telur. "Ini darah tumbal, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang," katanya pelan tanpa menatapku. Aku cuma bisa berdiri kaku. Siti yang di sebelahku mulai gemetar, lalu berbisik lirih, "Ran, aku mau berhenti kerja besok. Aku nggak sanggup lagi." Tapi sebelum dia sempat keluar dapur, Bu Raras manggil namanya. "Siti, kamu bantu ambil air dari sumur belakang ya. Cuci tanganmu pakai air itu." Siti nurut aja, mungkin karena takut. Dia keluar bawa ember, tapi 5 menit, 10 menit, sampai setengah jam, dia gak balik-balik. Aku mulai panik, tapi Bu Raras tetap masak seperti gak terjadi apa-apa. Akhirnya aku gak tahan, aku keluar nyari Siti. Waktu aku sampai di sumur belakang, embernya jatuh di tanah, airnya tumpah, dan tali timbanya masih goyang pelan. Aku panggil namanya berkali-kali, gak ada jawaban. Tapi pas aku tengok ke dalam sumur, uap tebal keluar dari permukaannya. Dan samar-samar aku lihat sesuatu tenggelam di bawah sana, rambut panjang terurai dan tangan terulur ke atas. Aku langsung lari balik ke dapur. Nafasku ngos-ngosan, tapi Bu Raras cuma senyum tipis dan bilang, "Udah, nggak usah nyari. Dia udah jadi bagian dari rawon kita malam ini." Aku ngerasa seluruh badanku lemas. Dia ambil sendok sayur besar, aduk kuahnya perlahan, dan aku lihat gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan, bentuknya kayak wajah Siti, samar tapi jelas. Kuahnya bergolak pelan seolah ada sesuatu di bawah yang bergerak. "Tiap bulan harus ada satu, itu syaratnya," kata Bu Raras dengan nada datar. "Kamu aman, Ran. Selama kamu gak niat ninggalin warung ini." Kata-katanya terngiang sampai sekarang. Sejak malam itu, nggak ada yang pernah nemuin Siti lagi. Polisi datang beberapa hari kemudian, tapi Bu Raras bilang Siti pulang kampung karena orang tuanya sakit. Dan anehnya, nggak ada satupun yang curiga.
Tapi aku tahu kebenarannya. Karena sejak Siti hilang, kuah rawon di panci itu jadi makin hitam. Dan rasanya, katanya makin enak. Sudah seminggu sejak Siti hilang, polisi memang sempat datang, tapi semua percaya begitu saja waktu Bu Raras bilang Siti pulang kampung. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, sobat. Aku takut. Takut kalau aku buka mulut, aku bakal jadi pengganti selanjutnya. Tapi sejak malam Siti hilang, setiap aku ke dapur, aku selalu cium aroma aneh dari arah sumur belakang. Awalnya cuma samar seperti bau daging direbus terlalu lama. Tapi makin hari, makin kuat. Makin amis, dan makin menusuk hidung. Kadang disertai bunyi lirih dari dasar sumur. Suara seperti orang menangis, pelan banget. Kadang diselingi suara seseorang yang memanggil namaku. Rani, tolong aku. Suara itu mirip banget sama suara Siti. Setiap dengar itu, bulu kuduku langsung berdiri. Tapi yang bikin aku tambah takut, setiap kali aku dekati sumur itu, permukaan airnya selalu bergolak, seolah ada yang berenang di bawah sana. Bahkan pernah satu kali, waktu aku coba intip, aku lihat bayangan wajah Siti, matanya melotot, rambutnya menempel di pipi, dan mulutnya terbuka seperti sedang menjerit di bawah air. Aku jatuh mundur waktu itu, nangis tanpa suara. Tapi Bu Raras muncul di belakangku dan cuman bilang pelan, "Jangan ganggu airnya, itu sumber rezeki kita sekarang." Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku dengar suara langkah kaki dari arah dapur, padahal semua pintu udah dikunci. Langkahnya berat, pelan tapi pasti. Lalu terdengar bunyi air ditimba dari sumur. Aku intip dari jendela, dan yang aku lihat bikin jantungku hampir berhenti. Bu Raras sedang menimba air sumur dengan tali panjang, tapi di ujung tali itu bukan timba, melainkan potongan kain basah warna krem. Dia peras kain itu ke dalam ember, dan air yang menetes warnanya merah gelap seperti darah. Dia bawa air itu ke dapur, langsung dituangkan ke panci rawon. Aku dengar dia berbisik, "Untukmu, anakku, untuk menjaga dagangan ini tetap hidup." Tiba-tiba dari arah sumur, terdengar suara cipratan keras, seperti sesuatu naik ke permukaan, lalu hening. Tapi aku masih lihat jelas, di permukaan air sumur itu ada gelembung besar yang perlahan pecah, menimbulkan aroma amis yang luar biasa kuat. Aroma itu nempel sampai ke tubuhku. Bahkan setelah aku mandi berkali-kali, bau itu nggak hilang. Besok paginya, pelanggan makin banyak. Mereka bilang rasa rawon Bu Raras makin luar biasa. Gurihnya nggak pernah mereka rasain di tempat lain. Aku cuma bisa menatap mangkuk rawon yang mereka makan, sambil berdoa dalam hati, semoga mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka telan. Tapi yang bikin aku makin takut, waktu aku bersihin dapur siang itu, aku nemuin sesuatu di bawah meja dekat sumur. Sebuah bra warna krem masih basah, bau amis, dan di bagian dalamnya tertulis nama dengan spidol hitam, Siti. Aku jatuhin benda itu, teriak spontan, tapi nggak ada yang dengar. Dan dari dalam sumur, suara lirih itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. "Rani, jangan biarin aku sendirian di bawah sini." Aku langsung lari keluar warung dan gak balik sampai malam. Tapi waktu aku akhirnya pulang, aku nemuin secarik kertas di atas meja dapur, tulisan tangan Bu Raras. "Besok malam Jumat, siapkan 1 mangkok khusus. Kau tahu untuk siapa?" Hari itu, suasana warung terasa aneh. Pelanggan datang silih berganti, tapi Bu Raras gak segembira biasanya. Wajahnya pucat, matanya sembab kayak habis nangis semalaman. Tapi yang bikin aku makin curiga, sejak pagi dia gak berhenti berulang kali ngomong pelan sambil menatap panci rawon. "Malam ini waktunya, malam ini waktunya." Aku cuman pura-pura gak dengar, tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu yang buruk bakal terjadi malam ini.
Karena kertas yang ditinggalkan semalam, masih aku simpan tulisan tangan Buraras yang menyuruhku menyiapkan satu mangkok khusus. Menjelang sore, pelanggan mulai sepi. Aku lihat Buraras masuk ke dapur sambil bawa kain hitam panjang. Dia tutup panci rawon pakai kain itu dan berbisik pelan, "Jangan ada yang lihat sebelum waktunya." Saat itu aku udah nekat. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi setiap malam Jumat. Aku pura-pura pulang lebih awal, tapi malamnya aku balik diam-diam lewat pintu belakang. Dari celah jendela dapur, aku lihat Buraras sendirian di dalam. Lampu dapur cuma nyala setengah, cahayanya kuning temaram. Di meja, sudah disiapkan satu mangkok putih dengan hiasan bunga di tepinya mangkok yang sama, yang biasa dipakai untuk pelanggan tetap. Tapi malam itu, mangkok itu ditempatkan di hadapan sumur. Buraras buka kain hitam dari panci, lalu mengaduk kuah rawon itu pelan-pelan. Dari arah panci, keluar uap tebal bercampur bau amis yang sangat kuat. Dia lalu merogoh sesuatu dari dalam panci, bukan daging, tapi seperti potongan kain berenda yang melayang di atas sendok kayu. Ya Allah sobat, itu bra wanita. Warnanya krem, sama persis kayak yang aku temuin di bawah meja tempo hari. Buraras cium benda itu, lalu masukkan ke dalam mangkok. Tangannya gemetar, tapi bibirnya tersenyum aneh. Untuk pengganti, untuk menjaga rasa. Lalu dia nyiramkan kuah rawon ke dalam mangkok itu, dan tiba-tiba permukaan air sumur mulai bergolak. Dari dalam sumur muncul suara gelembung besar, diikuti suara seperti orang mendengus berat seperti hewan kelaparan. Aku lihat sendiri sobat, asap hitam naik dari dasar sumur dan masuk ke dalam mangkok itu. Buraras berlutut, sujud di depan sumur sambil berucap, "Terimalah sesajenku malam ini, biarkan warungku terus hidup." Dan di saat itu juga, aku dengar suara lain, berat, serak, tapi jelas berasal dari dasar sumur. "Kurang satu lagi." Buraras terdiam, wajahnya kaku, tapi dia hanya menjawab pelan, besok akan kuberikan satu lagi." Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu suara itu hilang, Buraras langsung menoleh ke arah jendela tempat aku ngintip. Tatapan matanya kosong, tapi langsung menembus ke arahku. "Rani, kamu datang di waktu yang tepat." Aku langsung mundur, hampir jatuh, tapi suaranya terus mengikutiku sampai keluar halaman. "Besok kau bantu ibu menyiapkan bahan baru ya. Daging segar, dari orang yang belum pernah makan rawon ini." Malam itu aku kabur sobat, tapi langkahku seperti diseret sesuatu. Angin malam dari arah sumur berhembus kencang, membawa aroma rawon dan bau amis kain basah. Dan di ujung napas itu, aku dengar suara lirih Siti entah dari mana asalnya. "Rani, jangan datang besok, kamu gantinya." Malam itu aku nggak bisa tidur sobat. Setiap kali aku pejamkan mata, aku masih kebayang wajah Buraras waktu dia bilang, "Kau bantu ibu menyiapkan bahan baru ya, daging segar." Aku gemetar, kata daging segar itu berputar terus di kepalaku. Daging apa yang dia maksud? Dan kenapa suara dari sumur tadi malam minta satu lagi? Paginya, aku datang ke warung dengan perasaan campur aduk, tapi anehnya, suasana pagi itu justru lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang bahkan sebelum warung dibuka. Semua bilang hal yang sama, rawon Buraras makin enak. Buraras tersenyum, tapi matanya tetap kosong. Saat warung sepi sebentar, dia panggil aku ke dapur. "Rani, bantu ibu ke belakang. Kita mau siapkan bahan malam ini." Aku hampir gak mau, tapi langkahku serasa digerakkan sesuatu. Aku ikut aja ke belakang, ke arah sumur tempat di mana suara-suara itu selalu muncul. Di samping sumur, sudah ada ember besar yang ditutup kain goni. Buraras buka kain itu, dan dari dalam ember keluar bau anyir yang sangat menyengat. Aku lihat isi embernya, dan jantungku langsung serasa berhenti berdetak. Di dalamnya ada potongan-potongan daging mentah.
Tapi warnanya aneh, agak pucat, seperti bukan daging sapi atau kambing. Ukurannya juga nggak biasa, panjang, pipih, dan di salah satu potongan itu, aku lihat bagian kuku manusia yang belum terlepas sepenuhnya. Aku langsung mundur sambil menahan muntah. Tapi Buraras cuma menatapku datar. Jangan takut, Rani. Ini bukan orang jahat. Dia cuma pengganti. Harus ada yang dikorbankan untuk menjaga rasa rawon tetap hidup. Aku teriak waktu itu, "Bu, ini gila, ini manusia, ini dosa besar." Tapi Buraras malah tertawa pelan, tawanya berat, serak, kayak bukan suara dia sendiri. "Kau pikir rezeki bisa datang tanpa tumbal, nak? Semua yang besar butuh pengorbanan besar." Dia lalu ambil satu potong daging itu, potongan yang masih ada kukunya, dan memasukkannya ke dalam panci rawon yang sedang mendidih. Kuahnya langsung berubah lebih pekat, warnanya hitam legam, dan keluar gelembung-gelembung besar seperti sedang bernafas. Dari dasar sumur, suara itu muncul lagi. Serak, dalam dan menakutkan. "Rasa akan sempurna. Tapi kau harus siapkan yang muda malam ini." Buraras menatapku lama. Bibirnya bergerak, tapi suaranya pelan sekali. "Dia bicara tentangmu, Rani." Aku langsung kabur keluar dapur. Tapi waktu aku buka pintu belakang, angin hitam pekat menerpa wajahku. Dari arah sumur, terdengar suara tawa campuran antara suara Siti dan suara makhluk lain yang gak bisa aku jelaskan. Malamnya, aku sembunyi di kamar kos. Aku gak berani balik ke warung lagi. Tapi tepat jam 12 malam, ada yang mengetuk pintu kamarku 3 kali. Tok, tok, tok. Waktu aku intip dari lubang pintu, gak ada siapa-siapa. Cuma bau rawon yang samar banget tercium dari arah luar. Dan waktu aku lihat ke bawah, di depan pintu ada mangkok putih bergambar bunga. Kuahnya hitam, masih panas, dan di atasnya mengapung sehelai rambut panjang berwarna hitam. Aku tahu rambut siapa itu, sobat. Itu rambut Siti. Setelah malam itu, sobat, aku tahu nggak ada jalan kembali. Warung rawon Buraras bukan lagi tempat kerja, tapi tempat pesugihan yang haus darah. Aku nggak bisa diam. Aku harus tahu semua, sampai ke akar-akarnya. Pagi-pagi, buta aku balik ke warung. Warung masih tutup, tapi pintu belakang gak dikunci. Begitu aku masuk, aroma kuah rawon langsung menyengat hidung, tapi sekarang baunya gak cuma amis, tapi kayak bau daging busuk bercampur kemenyan. Aku jalan pelan ke dapur. Panci besar masih ada di atas kompor, tapi api udah padam. Uap tipis masih keluar dari tutupnya. Jantungku deg-degan, tapi aku harus tahu apa yang selama ini dimasak di situ. Aku buka tutup pancinya perlahan. Dan saat itu juga, sobat napasku seolah berhenti. Kuahnya hitam pekat, tapi di permukaannya mengapung potongan-potongan kecil daging manusia. Aku lihat potongan kuku, rambut, bahkan potongan kecil dari wajah seseorang. Di dasar panci, samar-samar aku lihat tulisan-tulisan aneh seperti mantra, tertulis dengan darah yang belum kering. Aku hampir muntah, tapi sebelum aku bisa kabur, aku dengar suara langkah kaki di belakangku. Kau akhirnya lihat sendiri, ya? Buraras berdiri di ambang pintu dapur. Matanya merah, wajahnya pucat, dan di tangannya ada sendok kayu yang ujungnya masih meneteskan kuah hitam itu. Aku nggak mau ini, Bu. Ini bukan rezeki, ini kutukan. Teriakku sambil mundur. Tapi Buraras malah tertawa pelan. Tawanya seperti suara 2 orang sekaligus. Kau pikir aku bisa keluar dari ini, Rani? Semua sudah terjadi. Aku cuma meneruskan warisan dari pemilik warung ini dulu. Yang pertama kali memberi tumbal. Aku mundur. Tapi tiba-tiba pintu dapur menutup keras. Dari arah sumur belakang
terdengar suara gemuruh air naik ke atas. Kuah dalam panci bergejolak sendiri, dan asap hitam keluar menyelimuti ruangan. Suara berat itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Waktunya ganti, daging segar sudah siap. Asap itu melingkar di kakiku, menarikku pelan ke arah panci. Aku berteriak sekuat tenaga. Buraras mencoba menahan, tapi sepertinya kekuatan itu lebih besar darinya. Dia pun ikut terseret ke depan panci, wajahnya menegang, matanya membulat. Ampun Gusti, jangan aku. Tapi sudah terlambat. Asap hitam itu menelan tubuh Buraras, dan dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap menyatu ke dalam panci rawon itu. Api kompor menyala sendiri, dan kuah di dalam panci mendidih deras. Dari dalamnya muncul tangan manusia yang terbakar, mencengkeram tepi panci, lalu perlahan tenggelam lagi. Suara dari sumur berhenti, berganti keheningan yang mencekam. Aku langsung kabur malam itu tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, warung rawon Buraras gak pernah buka lagi. Orang-orang bilang Buraras pergi tanpa pamit, tapi gak ada yang tahu kemana. Beberapa minggu kemudian, warung itu dijual. Tapi anehnya, setiap pemilik baru yang mencoba buka usaha di situ selalu jatuh sakit atau hilang tanpa jejak. Dan setiap malam Jumat, orang-orang yang lewat di depan warung itu bilang, mereka masih mencium aroma rawon yang sangat harum, padahal warung itu sudah kosong dan gelap. Beberapa bahkan bersumpah sempat melihat seorang wanita tua berdiri di belakang jendela dapur, mengaduk panci besar dengan wajah kosong, dan di tangannya masih terlihat jelas potongan kain bra warna krem yang basah. Aku tahu siapa dia, sobat. Dan sampai sekarang, setiap aku mencium aroma rawon, tubuhku selalu merinding. Karena aku tahu, rasa itu gak akan pernah hilang. Rasa yang berasal dari jiwa-jiwa yang dijadikan sesajen.